البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 161, yang mana halaman yang ke-161 ini menjelaskan kepada kita tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah al-farqu bainan nabi war rasul. Perhatikan di situ perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi kaidah yang umum yang mungkin sering antum dengar, dan itulah kaidah yang bisa dikatakan jadi acuan atau sandaran. Setiap rasul itu nabi dan tidak setiap nabi rasul. Nabi Adam alaihissalam nabi, tapi beliau bukan rasul. Nah, oleh karena itu dikenal rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi ini adalah Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam alaihissalam. Naam. Tapi ulul azmi yang 5 itu semuanya nabi dan rasul. Paham ya? Naam. Karena apa? Nas langsung, ya kan? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul, wala tastajil lahum, dan jangan kalian tergesa-gesa. Di sini ar-rasul menunjukkan bahwasanya apa? Ulul azmi semuanya mereka nabi dan rasul. Naam, seperti itu. Kita lihat ar-rasulu, rasul itu adalah rajulun uhiya ilaihi bi syar'in jadid. Rasul itu adalah seorang lelaki, karena enggak ada rasul dari perempuan itu enggak ada. Nabi perempuan itu enggak ada. Paham ya? Jangan sampai antum tertipu. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, baiat dengan nabi, nabinya perempuan, enggak ada. Nabi itu semuanya laki-laki. Naam. Lah Maryam alaihissalam apa Maryam alaihissalam? Maryam alaihissalam itu adalah imra'atun salihah, bukan nabi. Paham ya? Seorang wanita yang salihah. Ibunya Isa alaihissalam. Paham ya? Bukan nabi. Nah, walaupun alaihissalam, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa ursal ila qaumin mukhalifin, dan rasul itu adalah seorang lelaki yang diwahyukan kepadanya dengan syariat yang baru, dan diutus kepada kaum yang mereka menyelisih. Diutus kepada kaum yang mereka menyelisih. Tujuannya apa? Liyuballighahum risalatullah. Tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan kepada mereka risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rasul. Ka ulil azmi, seperti ulil azmi. Kita lewati ulul azmi ada berapa kemarin? Iqbal? Ulul azmi ada berapa? 5, sebutkan. Nuh alaihissalam, terus Ibrahim alaihissalam, terus Musa alaihissalam, terus Isa alaihissalam, satu lagi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahsan, ini dikenal dengan ulul azmi. Paham ya? Ulul azmi, enggak ada yang lain. 5 ini aja. Nah, barakallahu fikum. Muhammadun, Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Nah, itu kalau pantunnya seperti itu. Wan nabi, nah sekarang apa nabi? Wan nabi rajulun uhiya ilaihi, seorang lelaki juga diberi wahyu kepadanya, tapi lihat, liya'mal bi syar'in man qablah, untuk beramal dengan syariat orang yang sebelumnya, syariat nabi yang sebelumnya. Wa yahkum bihi, berhukum dengannya. Paham ya? Naam, kal anbiya min bani Israil min ba'di Musa, seperti para nabi dari kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam.
Walaupun definisinya para ulama tentunya mendefinisikan nabi dan rasul itu berbeda-beda. Paham ya? Nah, bagaimana nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan syariat sebelum beliau. Paham ya? Padahal nabi juga. Kita katakan memang syariat yang sebelumnya selama tidak berseberangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW tidak masalah, dibenarkan. Paham ya? Nah, syariat-syariat terdahulu yang tidak berseberangan dengan syariat Islam itu tidak masalah. Seperti masalah rajam. Rajam ini kan sejak di Taurat pun juga ada. Paham ya? Nah, kemudian juga apa? Al-Qur'an juga sama. Paham maksudnya? Maksudnya itu syariat yang terdahulu selama tidak berseberangan dengan syariat Islam itu tidak masalah. Paham ya? Tidak masalah untuk dijadikan acuan atau barakallahu fikum berhukum dengannya. Seperti masalah rajam. Ya kan? Sudah kita sebutkan kisahnya Abdullah bin Salam. Barakallahu fikum yang dulunya dia adalah ulama Yahud kemudian masuk Islam. Barakallahu fikum terjadilah kejadian perzinaan antara seorang Yahudi laki-laki dengan Yahudi perempuan, minta berhukum di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya barakallahu fikum Rasulullah menghukumi dengan rajam. Enggak terima mereka. Enggak terima. Adapun dalam syariat kami katanya, kalau orang berzina itu cukup dicoreng-coreng wajahnya kemudian dinaikkan di atas suatu kendaraan, diputar-putarkan ke kampung katanya. Semakna itu ya. Akhirnya Abdullah bin Salam enggak terima. Ya Rasulullah, mereka berdusta ya Rasulullah. Suruh ngambilkan Taurat yang aslinya. Diambilkan, dibuka ternyata ada ayat rajam di situ. Ditutupin dengan jari jemarinya, bayangkan liciknya di situ. Akhirnya diperintahkan untuk mengangkat, irfa' usbu'ak. Angkat jarimu. Setelah diangkat fa idza bihi ayat rajam. Ternyata ada ayat rajam di situ. Menunjukkan bahwasanya rajam ini yaitu hukuman bagi seorang lelaki maupun perempuan yang sudah menikah kemudian berzina itu bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW, bahkan syariat sebelumnya pun juga ada seperti itu. Kita lihat lagi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu." Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk, cahaya dan para nabi berhukum dengannya, yaitu para nabi berhukum dengannya alladziina aslamu, yang mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, an-nubuwatu minhatun ilahiyatun, kenabian itu adalah karunia yang datang dari Allah taala, enggak sembarangan. Jadi enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada enggak wali? Para wali banyak, bukan hanya 9 saja. Jadi jangan sampai kita nyangka cuma wali 9 saja karena sudah dapat stempel wali songo. Paham ya? Enggak. Wali itu lebih dari 9. Paham ya? Dan yang 9 yang mereka anggap wali songo itu pun belum tentu benar-benar wali yang ada dalam Al-Qur'an Karim. Karena pertama, satu aja ya. Pertama, Allah Ta'ala telah menyebutkan kriteria wali di dalam Al-Qur'an Karim. Barakallahu fikum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Satu. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim. Mereka itu tidak ada rasa takut terhadap hari akhirat yang akan hadapi karena mereka tenang dengan keimanan. Wa la hum yahzanun, dan mereka orang-orang enggak sedih, orang yang enggak sedih terhadap perkara dunia yang terluputkan, bayangkan. Kemudian apa kriteria yang paling penting dan inti? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Masa wali bertapa di pinggir sungai? Pernah dengar enggak kisahnya itu? Bertapa di pinggir sungai hingga dilumutin. Megang tongkat, Sunan Kalijaga. Paham ya? Katanya wali songo, katanya ada yang seperti itu. Kalau bertapa barakallahu fikum, yang bertapa sampai dilumutin itu salatnya kapan? Wudunya kapan kira-kira? Paham ya? Orang kalau bertapa kemudian sampai dilumutin, sampai tumbuh rumput di situ, berarti otomatis dia enggak wudu kan? Wali kok enggak wudu, enggak salat, itu wali yang mana? Paham ya? Oleh karena itu ada kitab yang sangat bagus judulnya Al-Furqan. Al-Furqan, pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Paham ya? Kitab bagus sekali itu. Barakallahu fikum. Yang jelas barakallahu fikum wali itu banyak. Paham ya? Barakallahu fikum, barang siapa yang ingin benar-benar menjadi wali, 2 kuncinya tadi itu. Iman dan takwa. Barakallahu fikum. Jadi enggak hanya 9 ya. Karena
Sebenarnya kalau kita telusuri yang mereka senang dengan ziarah para wali itu katanya ya, itu mereka sebenarnya ada semacam ikatan bisnis juga di situ. Karena Sunan Gunung Jati di mana? Di Jawa Barat. Paham ya? Menurut mereka Sunan Gunung Jati di Jawa Barat. Karena travelnya ini arahnya ke timur, biar nggak perlu ke barat lagi, Kiai Abdurrahman Wahid jadikan wali ke-9. Jadi nggak perlu ke barat lagi, langsung ke timur semua. Lah kan kurang satu, harus ke barat lagi. Daripada ke barat ini, Gus Dur ini jadikan apa? Wali yang ke-9. Maksudnya digenapin di situ nggak perlu ke barat lagi. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi wali itu sebenarnya nggak hanya 9 saja, dan nah barakallahu fikum banyak sekali dengan kriteria yang sudah kami sebutkan tadi itu. Naam. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaihi, an-nubuwatu tafaddulun wa ikhtiyarun minallah. Kenabian itu adalah karunia dan pilihan dari Allah taala. Qala ta'ala, Allah taala berkata, Allahu yastafi minal malaikah rusulan wa minan nas. Masyaallah. Allah taala telah memilih dari kalangan para malaikat, para rasul, dan juga dari kalangan manusia. Yang dari kalangan malaikat namanya rasulun malaki, yang dari kalangan manusia namanya rasulun basyari. Itu dah pilihannya. Paham ya? Nah, rasulun malaki dipimpin oleh malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Rasulun basyari Nuh alaihissalam yang pertama kali. Nah, barakallahu fiikum, diutus untuk penduduk bumi. Nah, kita lihat lagi, falaisat ghayatun tusil ilaiha turuq fayuballighuha al-bashar bijuhdihim. Maka yang namanya kenabian itu bukanlah suatu puncak yang apa? Barakallahu fikum, yang bisa menghantarkan kepadanya jalan-jalan, kemudian apa? Fayuballighuha al-bashar, kemudian seseorang itu bisa mencapai tingkatan tersebut dengan usaha keras mereka, bukan. Jadi kenabian itu bukan dicari gitu loh. Kenabian itu memang Allah Ta'ala milih. Jadi nggak bisa kalau orang ngaku nabi, dengan bertapa berapa hari gitu, kemudian apa? Setelah keluar dari gua ngaku nabi, nggak bisa. Ngam ya? Nggak bisa. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Dalilnya mereka apa sih masalah bertapa itu? Dalil mereka adalah perbuatan Rasulullah ketika hendak menerima wahyu di Gua Hira katanya. Beliau kan berhenti beberapa hari menyendiri di Gua Hira beribadah. Kata mereka itu bertapa katanya. Akhirnya banyak orang pakai dalil itu sembarangan. Oh, bolehnya bertapa, menyendiri beribadah katanya. Allahumma musta'an. Nah, kita lihat di sini. Wala rutsbah tanal bil kasb. Nah, wala rutsbah tunal bil kasb. Dan juga bukan suatu kedudukan atau semacam tingkatan yang bisa dihasilkan dengan kerja, enggak bisa. Antum kerja keras pun enggak akan bisa mencapai tingkat kenabian. Karena kenabian ini memang karunia yang Allah Ta'ala memilihnya gitu loh ya, enggak sembarangan. Walaupun orangnya sehebat apapun, sepandai apapun, itu yang namanya kenabian itu adalah sesuatu yang enggak bisa dicari. Paham ya? Allah Ta'ala yang milih. Allah Ta'ala yang memilihnya. Innama hiya manzilatun 'aliyatun wa rutbatun khassatun yakhtaru laha Allah 'azza wa jalla bi mahdhi fadlihi man yasha'u min khalqihi fayu'adduhum wa yuhayyi'uhum min ghairi juhdin badaluh. Masyaallah. Min ghairi fayu'idduhum wa yuhayyi'uhum li tahammuliha fayahfaduhum min ta'thir syayatin wa yasunuhum 'an syirki fadlan minhu wa rahmatan min ghairi juhdin badalu. Masyaallah. Ini perhatikan Bapak ini, bahkan yang namanya kenabian itu adalah manzilah, kedudukan yang tinggi. Paham ya? Tingkatan yang tinggi, yang khusus, yang Allah Ta'ala memilih untuknya dengan semata-mata murni keutamaan dari Allah Ta'ala. Untuk siapa? Bagi siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan makhluknya. Kemudian Allah Ta'ala persiapkan untuk mereka, Allah Ta'ala janjikan untuk mereka agar apa? Mengemban kenabian ini. Dan Allah Ta'ala menjaga mereka dari gangguan syaitan yang terkutuk, dan juga menjaga mereka dari kesyirikan. Sebagai barakallahu fikum, dalam keadaan apa? Fadlan minhu. Dalam keadaan itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala, wa rahmatan, dan juga rahmat dari Allah Ta'ala, min ghairi juhdin badaluh. Ini bayangkan, tanpa usaha keras yang mereka curahkan. Jadi kenabian itu enggak dicari gitu loh. Paham ya? Wah, anak ingin jadi nabi. Nah, terus bagaimana caranya? Bertapa katanya. Enggak bisa. Paham ya? Nah, kenabian itu enggak bisa antum atau kita semuanya mencari, itu pilihan Allah Ta'ala yang milih.
Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi, bal hiya minhatun ilahiyyatun wa ni'matun rabbaniyatun. Yang mana kenabian itu merupakan karunia yang datang dari Allah taala dan kenikmatan yang datang dari Rabb kita semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana ungkapan Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina. Syahidnya wastabaina itu. Perhatian baik-baik. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah taala berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi dan keturunan Nabi Adam, keturunan Bani Adam, dan dari kalangan orang-orang yang kami embankan, ya, yang kami bebankan bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan juga Israil, dan dari kalangan orang yang kami berikan hidayah wastabaina, dan kami pilih. Jadi enggak sembarangan, Allah taala yang milih. Allah taala yang memilihnya. Nah, jadi kenabian enggak bisa dicari ya. Allah taala yang memilihnya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau misalkan ada orang ngaku menjadi nabi atau ngaku sebagai wali kemudian punya kitab sendiri, kitabnya pun juga berbahasa Arab juga, katanya apa? Galinya di belakang rumah misalkan. Jangan tertarik, jangan tertipu. Paham ya? Terkadang yang namanya oknum-oknum itu kan ada saja. Biar viral, terkenal, akhirnya ngaku nabi, ngaku wali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, punya kitab juga. Kitabnya gali di belakang rumah. Padahal 9 tahun yang lalu dia juga yang menimbunnya itu. Wah, biar agak terkenal gitu, setelah 9 tahun dibongkar sama dia, buka, wah ada kitab kuning ini katanya. Allah musta'an, hati-hati. Setan. Nah, Allah musta'an. Wa qala li Musa alaihissalam, dan Allah taala berkata kepada Musa alaihissalam, ingat-ingat kemarin Musa alaihissalam digelari dengan gelar apa kemarin? Hasan Kalimullah atau Kalimur Rahman. Orang yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam gelarnya apa? Al-Akh Hamdalah. Ibrahim alaihissalam gelarnya apa? Apa? Ibrahim alaihissalam dapat gelar atau enggak? Apa gelarnya? Ayo. Naam. Ibrahim alaihissalam gelarnya apa? Antum Ahmad. Antum Al-Akh Abdullah. Antum Abdullah Maras. Khalilullah, Khalilur Rahman. Jangan sampai lupa. Itu gelarnya. Nah, karena di muka bumi ini enggak ada yang diangkat derajatnya mendapatkan khalil, mendapatkan al-khullah kecuali 2 orang saja. Siapa dan siapa? Khalid Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya jelas sekali. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ittakhadallahu Ibrahim khalila kama ittakhadani khalila. Law kuntu muttakhidan min hadhil ummah khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Artinya apa? Allah taala telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kekasih itu maksudnya mendapatkan gelar kecintaan yang lebih tinggi dari mahabbah. Paham ya? Sebagaimana Allah taala menjadikan aku khalil juga. Kalau seandainya aku diperintahkan untuk menjadikan seorang kekasih khalil dari kalangan umatku, niscaya aku pilih Abu Bakar sebagai khalil. Tapi enggak ada lagi. Yang ada hanya al-mahabbah, rasa cinta. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yang ada itu. Benci karena Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan khullah ini hanya 2 tadi itu. Nah, barakallahu fikum, yang mendapatkannya hanya 2 tadi. Nah, Allah taala menyatakan di dalam Al-Qur'an Karim mengenai kisah Musa alaihissalam, inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Sesungguhnya aku pilih kamu di hadapan manusia dengan risalahku dan juga ucapanku. Musa alaihissalam. Naam. Mahum? Musa alaihissalam digelari dengan apa tadi gelarnya tadi? Kalimur Rahman. Kalimur Rahman. Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. Wa hakallahu ta'ala qaula Ya'qub li ibnihi Yusuf alaihi wassalam. Dan Allah taala mengkisahkan dalam Al-Qur'an Karim
yaitu ucapan Yakub alaihissalam kepada anaknya Yusuf alaihissalam biqaulih wa kadzalika yattabika rabbuk. Seperti itu pula lah Rabbmu telah memilihmu. Semua pilihan, enggak bisa kita membuat sendiri atau mencari, enggak bisa. Kenabian adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bil ayatis sabiqatid dalalah as-sarihah. Maka pada ayat yang telah kita lewati ada pendalilan yang terang-terangan ala anna nubuwata la tunalu bil 'azamah. Bahwasanya kenabian tidak bisa diraih, tidak bisa dicari dengan Dengan 'azamah, dengan keagungan, enggak bisa. Wala bil amal, tidak pula dengan pekerjaan amalan. Fahiya ni'matun minallahi ta'ala wa rahmah. Yang mana kenabian itu adalah nikmat dari Allah taala dan rahmat dari Allah taala, yastafilaha ba'da khalqih bi'ilmihi wa hikmatihi, yang Allah taala memilih untuk diberikan kenabian tersebut sebagian makhluknya dengan ilmunya dan hikmahnya. Falaisat liman yataharraha wala liman yatamannaha. Maka kenabian bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang mencarinya dan bukan untuk orang-orang yang berangan-angan ingin mendapatkan. Enggak bisa. Kenabian khusus diberikan oleh Allah taala kepada hamba-hambanya Allah taala kehendakinya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita ambil dikit lagi. Sifatur rusuli wa mu'jizatuhum. Sekarang membahas masalah sifat-sifat para rasul, membahas sifat-sifat para rasul dan juga mukjizat-mukjizatnya. Paham ya? Dan juga membahas mukjizat-mukjizat para rasul tersebut. Awalan pertama, sifat rusuli alaihi wassalatu wassalam. Sifat-sifatnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ar-rusul hum al-uswah al-hasanah. Lihat baik-baik ini. Para rasul itu mereka adalah uswah al-hasanah. Suri tauladan yang bagus, panutan yang bagus. Fi sifatihim, baik sifat-sifat mereka, wa akhlaqihim, akhlak mereka. Wal hadis an sifatihim tawilun jiddan lakin nadhkur minha. Adapun berbicara mengenai sifat-sifat mereka itu panjang sekali. Tapi kami akan menyebutkan di antaranya saja. Paham ya? Nah, contohnya siapa? Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau diutus di antara tujuannya apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Bu'istu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Paham ya? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah SAW semuanya apa? Sumbernya dari Al-Quran. Wa kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Nah, ketika Aisyah ummul mukminin ditanya mengenai akhlaknya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, dalam keadaan beliau mengharamkan minta-minta, tasawul haram, mengemis haram, itu pun beliau enggak pernah menolak kalau ada orang meminta. Enggak pernah. Paham ya? Enggak pernah. Nah, enggak pernah Rasul menolak. Setiap orang yang meminta dikasih sama beliau. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya apa? Tujuannya ta'lifil qulub, melunakkan hati, biar orang itu sadar. Paham ya? Bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat satu. As-sidqu, jujur. Ini. Akhlaknya, sifatnya jujur. Jadi orang jujur itu dicintai oleh Allah taala. Jangan pandai berkelit. Jangan pandai memutarbalikkan fakta. Kalau A jangan A malah dibilang B. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau bilangnya ke belakang ya ke belakang, jangan ke belakang malah ke depan. Paham ya? Jujur. Karena kejujuran itu tumakninah. As-sidqu tumakninah wal kadzib ribah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sidqu tumakninah wal kadzibu ribah. Kejujuran itu ketenangan hati. Dusta adalah apa? Ribah, ragu, bimbang. Orang dusta itu biasanya panik. Antum tadi dari mana? Mana tadi? Wah, entar dulu. Ana tadi dari karena dia enggak jujur. Paham ya? Kalau jujur, antum dari mana? Dari sebelah, selesai urusan. Paham ya? Nah, orang jujur itu tenang. Pokoknya hatinya tenang. Kalau enggak percaya buktikan. Jujur, tenang. Antum tadi dari mana? Dari mana tadi antum? Misalkan dari sebelah, selesai. Tapi kalau masih muter-muter dari mana tadi? Ana tadi. Wah, itu ada unsur yang dicurigai di situ. Jadi upayakan jujur ya, dalam berkata jujur. Karena kejujuran itu menghantarkan kepada apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaika bisidqi fa inna sidqa
yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atasmu untuk senantiasa jujur, karena kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Dan lihat, akhbarallahu tabaraka wa taala an rusuli annahum shadiqun biqaulih. Allah telah mengkabarkan tentang rasul-rasulnya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur, yaitu dengan firman-Nya hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa-apa yang Allah telah janjikan dan sungguh telah benar jujur para rasul. Paham ya? Mereka itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur, nah berkata dengan tutur kata yang benar, yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang sadidan, sawaban, jujur, benar. Paham ya? Nah, ucapan yang jujur, tenang. Paham ya? Kalau enggak menjumpai ucapan yang jujur, apa yang lebih baik dia lakukan? Diam, pantunnya. Ingat enggak pantunnya? Antum, Al-Akh Abdullah, pantunnya. Aywa, fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Artinya apa? Jika kamu tidak menjumpai ucapan yang benar yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur, yang tidak benar, itu adalah kejujuran. Paham ya? Jadi diamnya kita dari ucapan yang tidak jujur itu kejujuran. Paham ya? Maksudnya kalau kita menjumpai ucapan yang benar, ucapan yang jujur yang harus kita ucapkan, ucapkan. Tapi kalau enggak menjumpai, diam. Nah, diamnya kita ini dianggap jujur. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Itu yang sudah kita lewati ya. Wala syakka anna sidqa huwa lubbu ar-risalati wa da'wati. Masyaallah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kejujuran itu adalah inti daripada risalah, yaitu kerasulan, wa da'wah, dan di dalam berdakwah. Dakwah itu jujur. Jangan sampai kita berdakwah tercoreng dengan apa? Yang namanya kedustaan. Jujur. Berdakwah mau mencari apa? Mencari ridha Allah Ta'ala. Jangan sampai kita berdakwah mencari apa? Mencari ridha manusia, mencari pujian manusia agar terkenal, agar viral, bukan. Paham ya? Agar menjadi orang yang Masya Allah, bukan. Paham ya? Dan bukan juga orang berdakwah mencari apa? Harta manusia, jangan. Orang kalau berdakwah hanya mengandalkan mencari gaji dari manusia, mencari amplop manusia, itu telah mencoreng niat di dalam berdakwah. Paham ya? Upayakan berdakwah murni mencari apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, seperti itu penting sekali, karena kalau kita tidak melatih sejak dini, anak-anak kecil pun kita tanamkan, jangan suka minta-minta. Anak minta jajannya sedikit dong, anak minta permennya, anak minta biskuitnya, anak minta ini biskuit, jangan. Upayakan dilatih sejak kecil, jangan minta-minta. Karena kalau kecilannya suka minta-minta, paham ya? Yang diminta biskuit, permen, makan. Kalau besar, tuman yang diminta dana. Paham ya? Itu hati-hati itu. Allah musta'an. Ini sekedar contoh saja, tanamkan di benak anak-anak kita itu jangan suka minta-minta. Ya anak kecil wajar, belum paham, tapi tanamkan. Enggak boleh minta-minta. Kalaupun enggak punya, sahabat dulu, nanti dibelikan sama abi insyaallah. Paham ya? Seperti itu contohnya, ditanamkan biar mereka paham minta itu haram itu loh ya, walaupun sedikit. Nah, barakallahu fikum. Kecuali yang dikecualikan itu lain lagi pembahasannya. Ini sekedar apa? Selingan bahwasanya berdakwah butuh kejujuran. Lubbur risalah wa da'wah ini, bayangkan. As-sidqa, sesungguhnya kejujuran itu adalah kunci, adalah inti di dalam kerasulan dan juga dakwah. Jadi dakwah jujur insyaallah jalan terus. Karena yang dia cari bukan apa? Bukan wajah manusia, bukan pengikut. Yang datang 3 orang 4 orang diajari terus, jalan terus. Tapi kalau yang dia cari adalah harta manusia, amplop, gaji, uang, yang datang 3 orang dia enggak mau ngajar karena baru 300.000. Paham ya? 3 orang 300.000. Kalau per orang 100.000. Ya paling minim 30 orang lah sudah 3 juta. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati, itu hindari. Luruskan niat kita. Dalam berdakwah jangan mengharapkan harta manusia. Jangan mengharapkan pemberian manusia.
Paham ya? Nah, karena semua rezeki sudah diatur dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun. Masya Allah. Nah, yakin saja sudah. Wa bihi tastaqim al-umur. Bayangkan, dengan kejujuran semua perkara akan lurus. Wa tusmir al-amal, dan akan membuahkan hasil dan amalan. Menghasilkan amalan-amalan. Wal kadhib, kedustaan, mungkisatun. Bayangkan, kedustaan akan mencoreng, mengurangi yang namanya keistiqomahan. Allah musta'an. Jadi hati-hati. Yatanazzah anha safwatul khalqi. Yang mana pilihan makhluk yang paling pilihan itu tersucikan darinya, yaitu para nabi tersucikan yang namanya berdusta dalam berdakwah. Jujur dalam berdakwah, barakallahu fikum. Mencari apa tadi kalau berdakwah? Mencari pujian manusia, harta manusia, atau amplop? Atau mencari ridha Allah? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu sifat. Insyaallah sifat yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang باذنillah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.